Baru-baru ini pemimpin Hizbullah Sayyid Hassan Nasrullah tewas dalam serangan udara yang dilancarkan Zionis Israel ke Beirut, Lebanon. Konfirmasi tewasnya Nasrullah sudah dikonfirmasi oleh pihak Hizbullah pada Sabtu 28 September 2024 di Beirut, Lebanon melalui pernyataan yang berbunyi, Sayyid Hassan Nasrullah, Sekretaris Jenderal Hizbullah, telah bergabung dengan para syahid, atau yang lain yang lebih dulu berpulang. Hizbullah pun membalas kematian pemimpinnya dengan menyerang Israel melalui serangan balasan 40 roket dalam semalam. Nasrullah adalah Sekretaris Jenderal Hizbullah, sebuah kelompok yang selama 30 tahun lebih mengobarkan perang dan perlawanan terhadap Israel dan Barat yang menduduki Palestina. Berkat kegigihan pejuang Hizbullah, pihak Israel dibuat ketakutan dan kerepotan. Salah satu peristiwa bersejarah yang membuat Israel babak belur adalah Perang Lebanon 2006. Inilah masa ketika Israel menghadapi teror yang menakutkan hingga akhirnya gagal memenangkan peperangan. Perang Lebanon 2006 juga dikenal sebagai Perang Israel-Hizbullah atau Perang Lebanon kedua. Konflik ini dimulai pada 12 Juli 2006 hingga 14 Agustus 2006. Penyebab utama perang ini adalah serangkaian insiden yang terjadi sejak penarikan pasukan Israel dari Lebanon Selatan pada tahun 2000 mengikuti Perang Lebanon 2000. Meskipun PBB telah menyatakan bahwa Israel sepenuhnya menarik pasukannya dari Lebanon, namun ada sengketa terkait wilayah yang disebut sebagai Kepulauan Sheba yang membuat ketegangan terus berlanjut. Pemicu langsung perang ini adalah serangan yang dilancarkan oleh Hizbullah ke kota Shomi di Israel Utara dengan rudal Katyusha. Kemudian pasukan Hizbullah menyusup ke wilayah Israel pada 12 Juli 2006. Selama serangan itu, Hizbullah menangkap 2 tentara Israel dan membunuh yang lainnya. Serangan itu menyebabkan eskalasi konflik dan Israel merespon dengan kampanye militer di Lebanon. Negara yang terlibat langsung dalam konflik ini memang hanya Israel dan Lebanon. Namun jelas, Hizbullah sebagai kelompok bersenjata di Lebanon memiliki peran besar. Dan secara tidak langsung beberapa negara termasuk Amerika dan Suriah. Sedang Iran turut mengambil peran dengan bergabung bersama partai politik Lebanon bernama Amal, Partai Nasional Suriah SSNP, Partai Komunis Lebanon LCP dan Front Pembebasan Rakyat untuk Palestina, PFLP, GC. Hizbullah berhasil mengalahkan Israel dalam perang ini dengan menggunakan taktik gerilya yang efektif, termasuk penggunaan terowongan yang memungkinkan serangan kejutan, rudal anti-tank yang akurat, serta peralatan komunikasi dan persenjataan modern, seperti menembakkan ribuan submunisi ke wilayah penduduk sipil di Israel Utara menggunakan roket tipe 81 dan submunisi tipe 90, serta rudal anti-tank buatan Rusia yang efektif menghancurkan kendaraan lapis baja Israel, termasuk tank Merkava. Garda Revolusi Iran juga memberikan pelatihan dan dukungan kepada Hizbullah, termasuk pengalaman dari perang di Irak. Kombinasi keterampilan tinggi dan dukungan ini membantu Hizbullah mengatasi pasukan Israel, menimbulkan kerugian dan meruntuhkan moral pasukan Israel selama konflik tersebut. Alhasil, mereka berhasil mengusir sekitar 1.500 tentara Israel dan 2.500 anggota milisi dari tentara Lebanon Selatan, yang merupakan sekutu Israel. 3 jam setelah inisiatif Hizbullah, Israel memberikan tanggapan dengan serangan militer. Pesawat tempur Israel melancarkan serangan bom terhadap posisi gerilyawan dan 2 pembom tempur menembak rudal ke pos-pos militan di sekitar Louze, sebuah desa yang menghadap zona pendudukan Israel di Lebanon Selatan. Meskipun pejabat South Lebanon Army menyatakan bahwa 3 gerilyawan Hizbullah tewas dalam serangan tersebut, baik Hizbullah maupun pejabat keamanan Lebanon tidak dapat mengonfirmasi klaim tersebut. Padahal Israel telah mengendalikan zona itu sejak tahun 1985 dan digunakan sebagai buffer untuk melindungi diri dari serangan gerilyawan lintas batas yang dapat terjadi terhadap kota-kota di utaranya. Sedangkan Israel menembakkan sekitar 4,6 juta submunisi bom klaster ke wilayah Lebanon Selatan, terutama dalam 72 jam terakhir konflik. Ini menyebabkan dampak besar terhadap kota dan desa. Dan karena banyak submunisi yang tidak meledak, kemudian menjadi ancaman pasca perang. IDF juga menggunakan cangkang fosfor putih untuk menyerang wilayah sipil di Lebanon. Penggunaan saat ini kontroversial karena fosfor putih dapat menyebabkan luka bakar yang serius dan dianggap sebagai pelanggaran hukum internasional. Selain itu, IDF melakukan perang psikologis dengan menyebarkan 17.000 selebaran di Lebanon, termasuk pesan suara terkomputerisasi yang mencoba mempengaruhi persepsi masyarakat dan pejuang Hizbullah. Mereka mencoba melemahkan semangat Hizbullah dengan memperlihatkan pemimpin Hizbullah sebagai boneka Iran dan Suriah.
Israel juga meretas media Hizbullah, menyiarkan video yang mengkritik pemimpin Hizbullah dan menunjukkan kerugian yang diderita oleh kelompok ini. Singkatnya, kurang lebih beginilah kronologi peristiwa Perang Lebanon tahun 2006. Konflik dimulai ketika milisi Hizbullah menyerang patroli militer Israel di perbatasan Israel-Lebanon, menewaskan 8 tentara Israel dan penangkapan 2 tentara Israel, Eldad Regev dan Ehud Goldwasser. Israel mulai meluncurkan operasi militer di Lebanon sebagai tanggapan terhadap serangan Hizbullah. Hizbullah terus meluncurkan roket ke wilayah utara Israel, mencapai kota-kota seperti Haifa. Kemudian, Israel pun memperluas operasinya dengan meluncurkan serangan udara dan darat di seluruh Lebanon, termasuk ibu kota Beirut. Puluhan ribu warga Lebanon mengungsi akibat serangan Israel. Dewan Keamanan PBB pun merespon dengan mengeluarkan resolusi 1559 yang menyerukan gencatan senjata dan penarikan Israel dari Lebanon. Pertempuran darat terjadi di Lebanon Selatan antara IDF dan pasukan Hizbullah, mengakibatkan kerugian besar bagi kedua belah pihak. Hingga akhirnya, gencatan senjata diumumkan oleh Dewan Keamanan PBB setelah mengeluarkan resolusi 1701 pada 11 Agustus 2006 yang mulai berlaku pada pukul 8 pagi waktu setempat. Tapi, konflik tidak serta-merta berakhir begitu saja. Pasca gencatan senjata, kehadiran pasukan penjaga perdamaian PBB yang dikenal dengan UNIFIL diperkuat di Lebanon Selatan, dan beberapa insiden kekerasan masih terjadi antara Hizbullah dan pasukan Israel. Bahkan, hanya beberapa jam setelah gencatan senjata, mortar ditembakkan di Lebanon Selatan tanpa tanggapan dari Israel. Pada 15 Agustus, terjadi pertempuran antara anggota Hizbullah dan tentara Israel, diikuti oleh penembakan roket Hizbullah tanpa respon dari Israel. Pada 18 Agustus, Israel meluncurkan serangan udara di kota Baalbek, Lebanon Timur. Sementara Hizbullah juga menembakkan roket di wilayah tersebut. Kontroversi pun muncul mengenai pelanggaran gencatan senjata dan serangan terhadap pasokan senjata Hizbullah. Dan masih berlangsung seterusnya. Pasca perang pada 7 September, blokade penerbangan dicabut, diikuti oleh pencabutan blokade laut pada 8 September. Namun pada 21 September, pendukung Hizbullah melemparkan batu ke arah patroli Israel di perbatasan, menunjukkan ketegangan yang masih ada. Pada 1 Oktober, Israel melaporkan penarikan sebagian besar pasukannya dari Lebanon, sesuai dengan persyaratan gencatan senjata PBB. Sementara insiden-insiden keamanan terus terjadi. Kofi Annan menyampaikan laporan pada 1 Desember 2006, mencatat pelanggaran udara yang dilakukan oleh Israel hampir setiap hari dan serangkaian peristiwa lainnya setelah gencatan senjata. Pada 6 September 2007, jet Israel memasuki wilayah udara Suriah, mengaku mencari pengiriman senjata Suriah ke Hizbullah yang justru menambah ketegangan. Bahkan, pada tahun 2008, pertukaran tahanan antara Hizbullah dan Israel kembali terjadi, dengan Hizbullah memberikan jenazah 2 tentara Israel yang ditangkap sebagai imbalan pejuang Hizbullah yang dipenjara. Di Lebanon, perkiraan korban jiwa berkisar antara 1.000 dan 1.200 orang, dengan ribuan lainnya mengalami luka-luka. Lebih dari 1 juta orang mengungsi untuk sementara, dan sejumlah besar warga sipil di wilayah selatan dilaporkan hilang. Rumah sakit termasuk pusat medis Universitas Amerika Beirut mengalami kesulitan operasional karena jumlah korban yang tinggi dan kerusakan infrastruktur Lebanon diperkirakan mencapai 3,5 miliar US dollar. Sementara itu, Hizbullah mengakui kehilangan 49 orang, tetapi laporan dari berbagai sumber mengindikasikan jumlah kematian pejuang Hizbullah mencapai ratusan hingga lebih dari 800 orang, dengan lebih dari 700 pejuang dikabarkan telah dikuburkan. Di pihak Israel, 121 tentara IDF tewas, sementara jumlah warga sipil yang terbunuh mencapai 43, termasuk 18 warga Arab Israel. Kerugian ekonomi Israel akibat perang ini mencapai 5,3 miliar US dollar, dan lebih dari 6.000 pabrik ditutup, 300.000 warga mengungsi, dan sekitar 1 juta orang tinggal di tempat perlindungan bom. Kerusakan lingkungan pun terjadi, dengan hutan yang diperkirakan membutuhkan waktu 50-60 tahun untuk pulih. Serangan roket juga membakar ribuan lahan pengembalaan dan menghancurkan sejumlah besar hutan alam dan tanaman di Israel. Ini menjadi salah satu konflik yang meninggalkan bekas yang mendalam, baik dalam hal kemanusiaan, lingkungan, serta ekonomi. Meskipun tidak ada pemenang yang jelas, Hizbullah mengklaim kemenangan karena mampu menahan serangan Israel dan mempertahankan sebagian besar wilayah Lebanon. Makanya,
Beberapa bulan lalu pihak Israel sampai sempat meminta bantuan PBB untuk menenangkan Hizbullah di perbatasan karena takut perang besar 2006 lalu itu terulang. Makanya mereka sejak 3 bulan lalu juga sudah bersiaga di perbatasan Lebanon untuk jaga-jaga diserang kembali sama musuh bebuyutan mereka Hizbullah.